Implementasi dan sertifikasi ISO 30301. Outline, langkah-langkah implementasi sistem ISO 30301. Integrasi dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan keamanan informasi ISO 27001, indikator kinerja dan pemantauan sistem, penyusunan SOP dan kebijakan retensi organisasi, simulasi audit internal dan asesmen kesiapan sertifikasi. Tujuannya, memahami tahapan implementasi ISO 30301 secara sistematis, mulai dari analisis kesenjangan hingga evaluasi berkelanjutan, sehingga peserta mampu mengembangkan rencana implementasi di lingkungan kerjanya. Mampu mengidentifikasi keterkaitan antara ISO 30301 dengan sistem manajemen lain, ISO 9001 dan ISO 27001, agar dapat mengintegrasikan manajemen rekaman ke dalam sistem manajemen organisasi secara efisien. Menentukan indikator kinerja dan metode pemantauan sistem guna mengukur efektivitas pengelolaan arsip dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Menyusun SOP dan kebijakan retensi arsip organisasi yang sesuai regulasi dan praktik terbaik untuk menjamin kepatuhan hukum serta efisiensi pengelolaan informasi, melaksanakan simulasi audit internal dan asesmen kesiapan sertifikasi, termasuk mengenali temuan audit dan menyusun tindakan korektif sebagai persiapan menuju sertifikasi ISO 30301. Langkah-langkah implementasi sistem ISO 30301. 1,1. Melakukan analisis kesenjangan. Tahap pertama adalah membandingkan kondisi pengelolaan arsip yang sudah berjalan dengan persyaratan ISO 30301. Kegiatan ini meliputi review kebijakan, prosedur, dan praktik dokumentasi yang ada. Identifikasi area yang belum memenuhi standar, seperti tanggung jawab pengelolaan arsip, pengendalian akses, atau sistem retensi. Menyusun gap report yang berisi rekomendasi perbaikan dan prioritas tindakan. 1,2. Menetapkan konteks organisasi, kebutuhan, dan risiko. Langkah ini bertujuan menentukan batas dan arah penerapan sistem manajemen rekaman. Kegiatannya meliputi menentukan ruang lingkup sistem unit kerja, jenis arsip, lokasi penyimpanan, mengidentifikasi kebutuhan pihak berkepentingan, regulator, pelanggan, auditor, dan internal organisasi, menganalisis risiko terkait arsip, misalnya kehilangan dokumen hukum, kebocoran data rahasia, atau kegagalan sistem digital. 1,3. Menyusun kebijakan dan tujuan sistem manajemen rekaman. Setiap sistem ISO membutuhkan kebijakan resmi yang menjadi landasan operasional. Dalam ISO 30301, kebijakan menjelaskan komitmen manajemen terhadap pengelolaan arsip yang efisien, aman, dan sesuai hukum. Tujuan sistem diturunkan dari kebijakan, seperti menjamin 100% arsip legal tersimpan dengan klasifikasi dan masa retensi yang tepat. Ditetapkan juga tanggung jawab, sumber daya, dan indikator keberhasilan. 1,4. Mengembangkan dokumen sistem. Tahap ini menghasilkan dokumen yang menjadi pedoman utama pengelolaan arsip. Kebijakan, rekaman, arah dan prinsip dasar pengelolaan arsip, SOP. Langkah-langkah teknis untuk penciptaan, penyimpanan, peminjaman, hingga pemusnahan arsip, jadwal retensi arsip JRA, masa simpan dan tindakan akhir arsip dimusnahkan, dipindah, atau dilestarikan, formulir dan panduan. Alat bantu agar proses dokumentasi seragam di seluruh unit kerja. 1,5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja. Sistem hanya efektif jika seluruh personel memahami dan menerapkannya. Sosialisasi menjelaskan manfaat dan kewajiban setiap pegawai dalam pengelolaan arsip. Pelatihan mencakup klasifikasi dokumen, penamaan file, penyimpanan digital, dan pengendalian akses. Diperlukan mekanisme umpan balik untuk memastikan pemahaman.
1,6 Menerapkan prosedur pengelolaan rekaman dalam proses bisnis sehari-hari. Setelah sistem disusun dan disosialisasikan, tahap berikutnya adalah integrasi ke dalam proses organisasi, penerapan klasifikasi, dan retensi pada dokumen proyek, HR, keuangan, legal, dan operasional. Penggunaan sistem elektronik DMS, SharePoint, Office, untuk pengendalian dokumen. Penerapan otorisasi akses berdasarkan peran role-based access. 1,7 Melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Langkah terakhir dalam siklus implementasi ISO adalah memastikan efektivitas sistem audit internal, menilai kesesuaian penerapan sistem dengan persyaratan. ISO 30300, tinjauan manajemen. Pimpinan menilai hasil audit, kinerja sistem, dan rencana peningkatan hasilnya digunakan untuk melakukan tindakan korektif dan pencegahan continuous improvement. Integrasi dengan ISO 9001 dan 27001. 2,1 Struktur dan terminologi ISO 30301, serupa dengan ISO 9001 dan ISO 27001, berbasis Annex SL. Semua standar manajemen modern ISO, termasuk ISO 30301, ISO 9001, dan ISO 27001, kini disusun dengan struktur yang sama, yang disebut Annex SL. Struktur ini memiliki klausul yang identik 4-10, seperti konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi, kinerja, peningkatan. Karena memakai kerangka yang sama, organisasi dapat mengintegrasikan sistem manajemen arsip, mutu, dan keamanan informasi dalam satu kerangka kerja terpadu. ISO 9001 menekankan kontrol dokumen dan rekaman sebagai bukti kualitas proses dan hasil. ISO 27001 menekankan pengendalian keamanan informasi, termasuk pengelolaan akses, enkripsi, dan perlindungan data. ISO 30301 fokus pada keaslian, keutuhan, dan ketersediaan rekaman organisasi. Ketiganya dapat digabung karena berbicara tentang pengelolaan informasi dan bukti operasional. Dengan sistem terintegrasi, organisasi tidak perlu memiliki 3 sistem dokumentasi yang berbeda. Tanpa integrasi, tiap standar memiliki prosedur tersendiri untuk hal yang mirip. Pengendalian dokumen, penyimpanan data audit internal, dan lain-lain. Dengan integrasi, proses yang sama digunakan untuk semua sistem. Tidak perlu ada prosedur ganda, koordinasi antar bagian mutu, IT, arsip, lebih efisien. Selain efisiensi, integrasi juga meningkatkan kontrol terhadap siklus hidup informasi, dari penciptaan, penyimpanan, hingga pemusnahan, karena seluruh sistem saling terhubung. Karena klausul dan mekanismenya serupa, audit untuk ketiga sistem dapat digabung menjadi Integrated Management System, IMS. Audit, checklist audit, mencakup aspek mutu, arsip, dan keamanan informasi. Satu laporan audit mencakup semua temuan, mekanisme tindak lanjut tindakan, korektif, dan pencegahan juga dilakukan secara terpadu. Integrasi 3 sistem ISO memberikan dampak nyata bagi organisasi, efisiensi sumber daya. 1 sistem dokumentasi, 1 audit, 1 mekanisme pelaporan, peningkatan kepatuhan, standar mutu, hukum, dan keamanan informasi dipenuhi sekaligus. Konsistensi tata kelola, semua data dan arsip mengikuti prinsip yang sama, valid, aman, dan dapat dilacak traceable. Indikator kinerja dan pemantauan sistem ISO 30301. 3,1 menetapkan KPI, Key Performance Indicator Sistem Manajemen Rekaman. KPI digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem manajemen rekaman berjalan efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. KPI harus bersifat SMART specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Contoh KPI yang umum digunakan.
persentase arsip yang sudah diklasifikasikan, dan terdigitalisasi. Waktu rata-rata pencarian arsip target 5 menit. Jumlah kejadian kehilangan atau kerusakan arsip. Tingkat kepatuhan unit kerja terhadap jadwal retensi, jumlah audit internal yang diselesaikan tepat waktu. Contoh KPI yang umum digunakan. Persentase arsip yang sudah diklasifikasikan dan terdigitalisasi, waktu rata-rata pencarian arsip target 5 menit, jumlah kejadian kehilangan atau kerusakan arsip, tingkat kepatuhan unit kerja terhadap jadwal retensi, jumlah audit internal yang diselesaikan tepat waktu. Pemantauan bertujuan memastikan sistem berjalan sesuai prosedur dan hasilnya dapat diukur secara konsisten. Aktivitas pemantauan mencakup audit internal terhadap proses pengarsipan, laporan periodik dari unit kerja, bulanan atau triwulanan, pemeriksaan fisik atau digital terhadap arsip yang disimpan, evaluasi, pelaksanaan retensi, dan pemusnahan arsip. Data dari KPI dan hasil audit digunakan untuk menemukan pola masalah dan peluang perbaikan. Langkah-langkahnya, menyusun laporan kinerja sistem bulanan atau tahunan, mengidentifikasi tren, misalnya, meningkatnya kehilangan arsip di unit tertentu, melakukan analisis akar penyebab root cause analisis, menetapkan prioritas tindakan korektif, dan peningkatan sistem. Perbaikan sistem dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan temuan audit. Bentuk perbaikan bisa berupa revisi SOP atau instruksi kerja, pelatihan ulang pegawai di unit yang belum patuh, penguatan keamanan data akses, enkripsi, backup, peningkatan infrastruktur sistem arsip digital. Tinjauan manajemen dilakukan oleh pimpinan puncak untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen rekaman, mengevaluasi pencapaian KPI, menentukan arah strategi peningkatan sistem tahun berikutnya. Hasil tinjauan harus terdokumentasi dan ditindaklanjuti. Penyusunan SOP dan kebijakan retensi organisasi ISO 30301. 4,1. Menetapkan struktur dan hierarki dokumen sistem. Langkah pertama dalam penyusunan SOP adalah menentukan struktur dokumen sistem manajemen rekaman (EMSA) yang biasanya terdiri dari kebijakan, rekaman, records policy, prinsip umum dan komitmen organisasi, prosedur SOP, langkah-langkah operasional dalam pengelolaan arsip, instruksi kerja, petunjuk rinci untuk pelaksana teknis, formulir dan template, alat bantu pencatatan kegiatan. SOP disusun agar seluruh unit kerja memiliki panduan seragam dalam mengelola rekaman dari penciptaan hingga pemusnahan. SOP biasanya mencakup pembuatan dan klasifikasi rekaman, penamaan dan pengkodean arsip, penyimpanan fisik dan digital, akses, peminjaman dan pengamanan arsip, pemeliharaan dan pemulihan backup, retensi, dan pemusnahan. Kebijakan retensi menentukan berapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip permanen. Aspek yang harus dipertimbangkan: nilai hukum legal value, nilai administratif dan operasional, nilai historis dan informasi. Regulasi yang berlaku misalnya Peraturan ANRI, Undang-Undang Kearsipan Nomor 4 Maret Tahun 2009. SOP dan jadwal retensi tidak boleh disusun secara sepihak oleh tim arsip. Harus ada keterlibatan lintas fungsi, seperti HATAR arsip kepegawaian, keuangan arsip transaksi, legal arsip kontrak, IT arsip digital and backup. Setelah SOP dan kebijakan retensi selesai disusun, dokumen harus disahkan oleh pimpinan organisasi, didistribusikan ke seluruh unit kerja, dijelaskan melalui pelatihan atau briefing, diunggah dalam sistem manajemen dokumen agar mudah diakses. SOP dan kebijakan retensi harus direview secara berkala, misalnya setiap 2 tahun, untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi ANRI, ISO, hukum pajak, perubahan struktur organisasi,
atau sistem kerja, digitalisasi, atau penggunaan aplikasi baru. Simulasi audit internal dan asesmen kesiapan sertifikasi ISO 30301. 5,1 Menetapkan tim audit internal. Sebelum sertifikasi, organisasi harus memiliki auditor internal yang kompeten dan independen. Tim ini biasanya terdiri dari pegawai yang sudah dilatih tentang prinsip audit ISO 30301, teknik wawancara dan observasi, penilaian kepatuhan terhadap dokumen dan praktik. Audit internal dilakukan secara sistematis dengan dokumen pendukung. Rencana audit, audit plan, jadwal, ruang lingkup, dan area yang akan diperiksa. Daftar periksa checklist berisi pertanyaan berdasarkan klausul ISO 30301 kriteria audit, standar yang digunakan, seperti kebijakan, SOP, atau retensi arsip. Simulasi audit dilakukan seolah-olah sedang diaudit oleh lembaga sertifikasi. Kegiatan meliputi pembukaan audit dan penjelasan tujuan, pemeriksaan dokumen records polisi SOP, bukti implementasi, wawancara dengan staf terkait, observasi langsung di lokasi penyimpanan fisik atau sistem digital. Hasil audit dikategorikan menjadi temuan mayor, pelanggaran serius terhadap persyaratan ISO, misalnya tidak ada kebijakan retensi, temuan minor, penyimpangan kecil, misalnya form tidak ditandatangani, observasi atau opportunity for improvement, saran untuk peningkatan sistem. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan, antara lain, analisis akar penyebab mengapa terjadi, menentukan tindakan korektif apa yang harus dilakukan, melakukan verifikasi efektivitas, apakah sudah benar-benar diperbaiki. Asesmen kesiapan readiness assessment adalah tahap evaluasi terakhir sebelum mengundang auditor eksternal. Hal-hal yang dinilai, seluruh dokumen sistem manual, SOP, formulir, retensi sudah disahkan dan diterapkan. Bukti penerapan tersedia, misalnya log peminjaman arsip, laporan audit internal, pimpinan telah melakukan manajemen review. Temuan audit internal sudah ditutup.